بسم الله الرحمن الرحيم إن حمدا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم صدق الله العظيم. Jamaah pengajian Masjid Baitul Muttaqin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah pada malam ini kita dapat bertemu kembali di pengajian rutin, khususnya bersama saya setiap malam Kamis ketiga. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat memahami tentang agamanya ya, dan kita dimudahkan untuk mengamalkan dalam keseharian. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, malam ini kita akan membicarakan tentang adab. Mulai dari adab pertama yaitu tentang adabun niyah, tentang adab niat. Mungkin dulu pernah kita bicarakan, tapi ini kita kaji kembali, mudah-mudahan sebagai salah satu bentuk penguatan, terutama dalam rangka kita persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Baik jamaah sekalian, merujuk pada kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazair menjelaskan bahwa setiap muslim itu memandang tentang betapa pentingnya kedudukan niat. Yu'minul muslimu bi khatri sya'nin niyah wa ahammiyatiha lisairi a'malih, dan betapa penting peranannya terhadap seluruh amal, baik amal diniyah ya, keagamaan, termasuk juga amal keduniawian. Karena itu maka seluruh amal kita itu sangat tergantung kepada niat. Wa takunu bihasbiha, dan dengan niat itu pula maka faktor amal kita itu apakah dia menjadi kuat atau lemah. Jadi kuat dan lemahnya amal seorang muslim itu juga sangat bergantung kepada niatnya. Karena itu mengapa kita dalam berpuasa khususnya, niat itu menjadi penentu ya. Sehingga niat puasa dalam bulan suci Ramadan itu berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu niatnya bisa dilakukan
walaupun sesudah masuk waktu subuh gitu ya. Kalau niat puasa asalkan kita belum batal gitu ya. Tapi kalau niat puasa Ramadan itu disyaratkan namanya tabyid ya, di malam hari kan. Nah, itu begitu pentingnya kedudukannya. Jadi dia akan menjadi ukuran kuat dan lemahnya amal seseorang. Wa tasihhu wa tufsidu, sah dan rusaknya amal seseorang juga tab'an lah, itu tergantung kepada niatnya. Karena itu maka iman seorang muslim terhadap niat ini menunjukkan betapa pentingnya dan wajib kita untuk selalu memperbaiki keberadaannya. Bahkan kalau kita bercermin dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab Tanbihul Mughtarin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu, ini ditulis oleh Imam Asy-Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu ada di bab yang keempat. Di antara akhlak para sahabat radhiyallahu taala anhum, wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum, di antara akhlak mereka yakni para sahabat radhiyallahu anhum, kasratu ihlasihim bi ilmihim wa amalihim. Mereka itu keikhlasannya sangat luar biasa. Keikhlasannya sangat luar biasa di dalam ilmu-ilmu mereka dan amal-amal mereka. Wa khaufuhum min dukhulir riya bidalika. Dan ketakutan mereka adalah jika mereka masuk ke dalam apa yang disebut namanya riya. Riya bidalika, di dalam niatnya itu. Nah, ini yang paling ditakutkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sangat berusaha untuk menguatkan keikhlasan di dalam niatnya dan dalam ilmu dan amalnya. Nah, termasuk kaitannya dengan ibadah shaum. Ayat yang menjadi dalil tentang penguatan niat ini diantaranya surah Al-Bayyinah ayat 5, yaitu firman Allah yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullah. Dan mereka yakni ahli kitab tidak diperintah illa liya'budullah, kecuali supaya mereka hanya beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan niat semata-mata untuk pengabdian. Dalam penjelasan Minhajul Muslim, Syekh Jabir menjelaskan tentang definisi saum, ya, tentang definisi saum itu sangat menarik. Pada umumnya kan para ulama menjelaskan bahwa ta'rif atau definisi dari saum itu adalah al-imsaku, ya, menahan diri dari makan, minum, dan mencampuri istri-istri bagi para suami atau sebaliknya, dan menahan diri dari segala macam yang membatalkan, minal mubtirat, dari semua perkara yang membatalkan,
yang dimulai sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi dalam Minhajul Muslim, Syekh Jabir memberikan satu penekanan bahwa niat saumnya itu bukan sekedar menahan diri, tapi biniyatit ta'abbudi. Nah, ini penting. Biniyatit ta'abbudi, yaitu dengan niat dalam rangka ta'abbud. In kuntum amantum billah, jika kamu benar-benar iman kepada Allah, wa ma unzila, dan benar-benar beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada hamba kami, wa ma unzila ala abdina, dan benar-benar beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada hamba kami yaumal furqan, pada hari Furqan. Apa itu hari Furqan? Hari pemisahan, hari yang membedakan dengan jelas mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang berpihak kepada kebenaran, mana yang berada di wilayah kebatilan. Yaumul Furqan, yaumat taqal jama'an, pada hari ketika bertemunya dua pasukan, yakni pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu jumlahnya tidak lebih dari 300 orang, berhadapan dengan pasukan kaum musyrikin Mekah yang jumlahnya lebih dari 1000 orang dengan perlengkapan persenjataan yang tentu sangat jauh berbeda. Tapi ketika itu kita ketahui sejarah membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemenangan yang sangat gemilang. Itu karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga Al-Quran memberitakan dalam posisi beliau sebagai hamba-Nya Allah. Kita lihat juga dalam surah Al-Kahfi ketika Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab suci. Jadi ini menegaskan, menguatkan kepada kita bahwa menjadi seorang hamba Allah itu bukan kedudukan yang biasa. Dia adalah kedudukan yang sangat tinggi. Para ulama menyebut dengan bahasa akram darajatil insan 'indallah. Itulah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niat yang menyertai seluruh rangkaian ibadah kita pun dikuatkan tadi. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Mereka tidak diperintah kecuali supaya mereka benar-benar hanya beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan niat semata-mata pengabdian sesuai dengan tuntutan agama. Jadi kalau dalam kaidah para sufi, para pejuang, para sufi sejati, mereka punya doktrin kehidupan bahwa yang terpenting adalah al-qiyam bi muqtada syariah, yaitu menegakkan amalan-amalan sesuai dengan tuntutan syariah. Ya, jadi apa yang menjadi tuntutan syariah itu harus kita
penuhi, kita tunaikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tunaikan. Adapun hasil akhirnya itu wal wafa'u bihaqqil haqiqah. Adapun hasil akhirnya itu sangat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuntutan syariah itu harus ditunaikan. Ini yang dimaksud mukhlishina lahuddin. Mukhlisan lahuddin. Jadi al-muqtada bi qiyamis syariah. Al-qiyam bi muqtada syariah. Menegakkan setiap amalan sesuai dengan tuntutan syariah. Nah, agar kita bisa menegakkan sesuai dengan tuntutan syariah, maka tentu kita juga selain menguatkan tekad yang kuat, kita juga harus berusaha menyesuaikan amal kita sesuai dengan ilmu yang dituntunkan oleh syariah. Itu dengan syariah. Inilah Mas sekalian. Dalam firman-Nya yang lain di surah Az-Zumar ayat 11, Allah Ta'ala berfirman, "Qul," katakan olehmu wahai Nabi, "Inni umirtu," sesungguhnya aku diperintah. Sesungguhnya aku diperintah an a'budallah. Kembali. Supaya aku beribadah kepada Allah mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan niat semata-mata sesuai dengan tuntutan agama, mukhlishan lahuddin. Itu di antara ayatnya. Surah Al-Bayyinah ayat 5 dan surah Az-Zumar ayat 11. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat masyhur. Ini kita sudah hampir hafal di hadis ini, insyaallah, walaupun sebahagian. Yaitu hadis yang berbunyi, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat. Itu menggunakan kata innama. Innama itu maknanya bil qasri, untuk menghanyakan. Bukan sesungguhnya biasa, tapi itu ada lil qasri, untuk menghanyakan. Dengan kata lain, bahasa Sunda, saya setuna setiap amal itu kumaha paniatan. Saya baca dalam penjelasan hadis ini dalam kitab Raudhatul Muttaqin, tamannya orang-orang yang bertakwa. Itu salah satu syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Di situ dinyatakan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika seseorang akan melakukan suatu pekerjaan dan niatnya sudah benar, maka dia minimal sudah menyelesaikan sepertiga dari pekerjaannya itu. Wah, ini dahsyat sekali. Jadi upami urang badai midamel satu pada melang ya, pekerjaan, dan kita sudah berusaha meluruskan niat kita dalam pekerjaan itu, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, berarti kita sudah menyelesaikan minimal sepertiga dari pekerjaan itu. Berarti tinggal berapa lagi? Tinggal 2/3. Ini begitu pentingnya kita meluruskan niat.
Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang tergantung kepada apa yang dia niatkan. Itu hadisnya panjang. Itu hadis sangat populer. Itu kitab-kitab hadis itu Sahih Bukhari kalau tidak salah, Riyadhus Shalihin, kemudian dalam kitab hadis Arba'in. Jadi kalau santri di pesantren itu ditekankan selain menghafal ayat-ayat Al-Quran, misalnya juz amma, ya, nah juga minimal menghafal 40 hadis. Dan dalam kitab hadis Arba'in itu hadis yang pertama kali ditampilkan adalah hadis innamal a'malu binniyat. Itu begitu pentingnya hadis ini. Bahkan itu dikatakan bahwa hadis itu bobotnya sepertiga ajaran Islam. Sepertiga ajaran Islam, bobotnya itu. Baik. Nah, hadis yang lain yang juga ini sering kita dengar hadis ini. Tapi dan para mubalik juga ada yang sering mengemukakan hadis ini. Tapi ternyata hadis ini berhubungan erat dengan niat. Yaitu hadis yang berbunyi innallaha, sesungguhnya Allah la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak melihat terhadap penampilan fisikmu. Suar itu bentukmu. Jadi bahwa penampilan fisik itu penting, betul. Itu. Tapi yang lebih diperhatikan oleh Allah ternyata la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat terhadap suar, penampilan fisik, wa amwalikum, dan harta-harta. Saur bahasa Sunda aya paripaos, Allah moal serabeun ningali rupa jeung harta. Tah sallallahu moal serabeun Allah mah ningali rupa jeung harta moal. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi wa innama, dan sesungguhnya dia hanya melihat ila qulubikum wa a'malikum, melihat terhadap amal, terhadap hati-hati kamu dan amal-amal kamu. Syekh Jabir mengatakan pan-nadhru ilal qulub, maka yang dimaksud melihat ke dalam hati itu maknanya adalah nadhrun ilan niyah, itu melihat ke dalam niat. Melihat ke dalam niat. Anu mawi sekali lagi kita semuanya ketika akan melakukan sesuatu segala hal, maka yang harus pertama kali diluruskan adalah niat. Inilah pan-nadhru ilal qulub nadhrun ilan niyah. Idzin niyatu hiya al-ba'is. Dengan demikian niat itulah yang akan menjadi daya dorong, al-ba'isu, yang membangkitkan alal amali, terhadap suatu amal, dan sekaligus wadafi'u ilaih, dan juga akan menjadi daya daya cegah, daya tangkal atas sesuatu yang tidak sesuai.
Jadi ada semacam apa ya? Ada semacam mungkin ada semacam protektor begitu ya. Ada semacam protektor. Lebih lanjut nih, Rasulullah SAW bersabda, wa min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man hamma bihasanatin, barang siapa yang berkeinginan, ya, hamma yuhimmu himmatan. Itu kalau hamma itu artinya berkeinginan terhadap sesuatu. Himmah itu cita-cita. Himmah berkeinginan terhadap sesuatu. Tapi himmah itu identik dengan yang baik. Himmah. Contohlah misalnya, setiap orang pasti punya himmah, berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji. Tapi ada yang disertai dengan aksi, ya. Ada yang sifatnya hanya apa ya? Hanya sekedar angan-angan. Karena itu sebagian ulama juga sangat membedakan antara roja dan tamanni. Kalau roja itu harapan yang disertai dengan amal, itu roja. Tapi kalau harapan yang hanya sekedar harapan, itu namanya tamanni, ya, angan-angan. Yang harus kita miliki itu adalah roja, ya, roja. Nah, salah satunya kita wujudkan dalam bentuk himmah. Man hamma bihasanatin, barang siapa yang berkeinginan melakukan suatu kebaikan, walam ya'malha, dan karena sesuatu hal dia tidak dapat melaksanakan kebaikannya itu, kataban kutiban lahu hasanatun, maka ditulis baginya satu kebaikan. Ditulis langsung oleh Allah satu kebaikan. Kemudian Babi mujarradil hammi as-salih kana al-amalu salihan yusbatu bihi al-ajru wa tahsulu bihi al-masubatu wa dzalika li fadilatin niyatis salihah. Jadi dikatakan bahwa keinginan yang baik saja itu, ya, walaupun dia karena satu dan lain hal tidak sempat melakukannya, tidak dapat dilakukannya, maka pahala sudah ditetapkan, ya, dan hasilnya pun sudah ditetapkan. Ini menunjukkan terhadap keutamaan niat yang baik. Nah, sebaliknya ketika seseorang melakukan amal keburukan, maka tentu niatnya menjadi berbeda. Kita lihat bagian akhir dari penjelasan ini. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan niat seorang muslim, maka manusia itu dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, rajulun atahullahu azza wa jalla ilman wa malan, bahwa ya'malu bi'ilmihi bimalihi. Yang pertama adalah seseorang yang dikaruniai oleh Allah azza wa jalla berupa ilmu dan harta, lalu dia beramal dengan ilmunya
di dalam hartanya itu. Maka berkata orang yang kedua, lau atani Allah Ta'ala, seandainya sekiranya Allah memberikan kepadaku seperti apa yang Allah berikan kepada si fulan, lau atani Allah Ta'ala misla ma atahu Allah, seperti apa yang Allah berikan kepada dia. Maksudnya orang yang diberikan ilmu dan harta dan dia beramal dengan ilmunya di dalam hartanya. Nah, sedangkan golongan orang yang kedua adalah orang yang dia baru berkeinginan. Dia berkata, seandainya Allah memberikan kepadaku seperti yang Allah berikan kepada dia, la amiltu kama amila, niscaya aku akan beramal seperti apa yang dia amalkan. Fahuma bil ajri sawa'un, maka mereka berdua di dalam pahalanya adalah sama. Saya ulang, orang pertama adalah orang yang diberikan oleh Allah berupa ilmu dan harta, lalu dia beramal dengan ilmunya di dalam hartanya itu. Datanglah orang yang kedua, kata orang yang kedua, seandainya Allah memberikan kepadaku seperti yang diberikan kepada dia, maka aku pun pasti aku pun akan beramal seperti yang dia amalkan. Maka Allah akan menilai orang yang kedua ini pahalanya sama dengan orang yang beramal. Sedangkan orang yang ketiga adalah warajulun atahullahu malan. Dan orang yang ketiga adalah seseorang yang diberi oleh Allah berupa harta. Walam yu'tihi ilman, tetapi dia tidak diberi ilmu. Fahuwa yahbitu bimalihi, maka dia kemudian menyia-nyiakan di dalam hartanya. Dipasihan harta tapi tidak dipasihan ilmu. Maka harta yang dimilikinya dia amalkan, dia peruntukkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka berkatalah orang yang keempat, lau atani Allah, seandainya Allah memberikan kepadaku seperti yang Allah berikan kepada dia, maksudnya orang yang ketiga tadi, maka aku pun pasti akan beramal seperti dia. Itu kita dia saya bahasa Sunda lagi. Da urang oge itu dewek oge jigana lamun dibere jiga kitu urang gerek ngamonyak-monyak we. Gitu. Padahal yang keempat itu belum diberi apa. Maka mereka berdua, artinya orang yang ketiga dan keempat, di dalam dosanya adalah sama. Nah, inilah pentingnya kita mempunyai niat yang baik, dan kita pentingnya menjaga diri agar jangan pernah sekali-kali kita punya niat yang jelek. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pendalaman lebih lanjut, insyaallah nanti kita bertemu di bulan suci Ramadan. Semoga ada hikmah, berkah dan manfaatnya. Selamat menyambut tibanya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat menikmati suasana ibadah di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.
walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.